Konflik Poso adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Berawal dari kerusuhan kecil pada tahun 1998, konflik ini kemudian berubah menjadi perang komunal yang menelan ribuan korban, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan meninggalkan luka panjang yang masih terasa hingga kini. Di balik pecahnya konflik, tersimpan jejak pertarungan politik lokal, runtuhnya kepercayaan terhadap aparat keamanan, dan masuknya kelompok-kelompok bersenjata dari luar daerah. Sejarah Poso bukan sekadar cerita tentang benturan dua komunitas, tetapi gambaran tentang rapuhnya persatuan ketika keadilan sosial runtuh. Bagaimana ceritanya? Simak fakta-faktanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Konflik Poso yang kemudian dikenal sebagai Perang Poso tidak muncul secara tiba-tiba. Ia bukan ledakan spontan, melainkan hasil dari akumulasi panjang ketegangan sosial, pertarungan politik lokal, kecemburuan ekonomi, dan lemahnya negara pada masa transisi dari runtuhnya Orde Baru menuju era reformasi. Tahun 1998 adalah titik awal dari perubahan besar itu, dan Poso menjadi salah satu daerah yang paling terkena dampaknya. Secara sosial, Poso dikenal sebagai wilayah yang majemuk. Di wilayah ini selama puluhan tahun, masyarakat Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Mereka menikah lintas agama, bertetangga tanpa curiga, dan bekerja bersama di perkebunan, pasar, pelabuhan, dan danau Poso. Konflik yang kemudian berdarah ini tidak berakar pada rivalitas agama pada awalnya. Sebaliknya, yang memicu justru pertarungan elit politik lokal pasca jatuhnya Soeharto. Saat Orde Baru runtuh, jabatan bupati dan posisi politik di daerah tidak lagi sepenuhnya dikendalikan dari pusat. Kekuasaan kini diperebutkan oleh kelompok-kelompok lokal. Di Poso, perebutan posisi Bupati Poso melibatkan dua tokoh berpengaruh, Arif Patangga dan Damsyik Lajalani. Persaingan itu bukan sekadar soal politik, tapi menjadi simbol pertarungan pengaruh dua kelompok sosial besar yang secara demografis memang terbagi dalam afiliasi berbeda. Situasi semakin panas karena isu keberpihakan birokrasi. Perekrutan pejabat dan pegawai negeri di daerah dianggap berat sebelah, menimbulkan kecemburuan sosial. Program pembangunan juga dinilai tidak merata, memunculkan ketimpangan ekonomi antara daerah satu dengan lainnya. Sentimen sosial itu kemudian semakin membesar ketika elit politik mulai memainkan isu identitas untuk menggalang dukungan massa. Ketika negara melemah setelah krisis 1998, Poso memasuki periode yang hampir tanpa kendali hukum. Aparat keamanan tidak solid, beberapa oknum justru berpihak ke faksi tertentu, dan hukum bisa dinegosiasikan. Kondisi itulah yang melahirkan premanisme politik, yakni kelompok-kelompok massa yang dipersenjatai dan diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu melalui kekerasan. Benih kekerasan mulai tumbuh. Dalam situasi yang tegang ini, provokator politik memainkan peran besar. Mereka beroperasi melalui isu-isu lokal yang sengaja dipelintir menjadi pertentangan antar komunitas. Rusuk-rusuk konflik pribadi atau kriminal kecil dibesar-besarkan sebagai konflik kelompok, lalu meluas menjadi kekerasan komunal. Informasi palsu disebar melalui surat gelap, selebaran, dan khotbah-khotbah provokatif. Media lokal pun ikut memperkeruh suasana karena tidak siap menghadapi era kebebasan pers. Jadi, perang ini tidak bermula dari agama, melainkan politik lokal yang kotor. Identitas agama hanya dijadikan alat mobilisasi. Ketika situasi makin panas, simpul-simpul konflik sosial yang sudah lama tersembunyi ikut terangkat. Kepercayaan antar kelompok mulai runtuh. Api kecil mulai menyala, menunggu pemicu untuk meledak. Pemicu itu akhirnya datang pada Desember 1998. Sebuah perkelahian kecil antara dua pemuda yang kemudian berubah menjadi titik awal salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern.
Ledakan pertama konflik Poso terjadi pada 25 Desember 1998, bertepatan dengan perayaan Natal. Awalnya hanyalah perkelahian kecil antara dua pemuda di kompleks Lombogia, Poso. Pemicu awal diperdebatkan dalam banyak sumber, namun beberapa laporan menyebut konflik itu berawal dari kesalahpahaman sederhana di sebuah terminal angkutan. Sayangnya, karena kondisi sosial sedang tegang, perkelahian itu segera berubah menjadi bentrok antar kelompok yang lebih luas. Dalam waktu beberapa jam, isu berembus cepat. Ada serangan umat tertentu terhadap lainnya. Narasi ini berkembang liar melalui fitnah, kabar berantai, dan provokasi. Tawuran kecil itu melebar menjadi serangan ke rumah-rumah warga di Kelurahan Sayo Kayamanya dan Masamba. Api mulai membakar rumah, massa mulai membawa parang, tombak, dan senjata rakitan. Bentrokan pertama ini menewaskan sedikitnya berbelas orang. Ratusan rumah terbakar, dan ribuan warga mulai mengungsi. Pada awal 1999, situasi semakin memburuk. Perkelahian susulan meletus pada Maret dan April 1999. Kekerasan semakin bergeser dari tawuran menjadi penyerangan komunal terorganisir. Desa-desa tertentu kini disebut sebagai basis masing-masing komunitas. Muncul pula pos-pos penjagaan swadaya di perbatasan desa yang dibangun dari pohon kelapa, karung pasir, dan seng bekas. Sementara itu, aparat keamanan tidak cukup kuat menahan massa yang jumlahnya semakin besar. Laporan Komnas HAM 2002 menyebut dalam fase awal ini sudah mulai terlihat indikasi keterlibatan provokator terlatih. Bentrokan selalu berulang seolah-olah disengaja untuk menjaga agar kekerasan tetap hidup. Di kalangan masyarakat, muncul kecurigaan bahwa konflik ini bukan lagi sekadar urusan anak muda yang tawuran, melainkan sudah diboncengi agenda politik dari pihak yang ingin mengacaukan Poso. Isu SARA memainkan peran besar. Rumor serangan gereja disebarkan untuk memicu kemarahan satu pihak, sedangkan isu masjid dibakar dipakai pihak lain untuk membalas. Di balik semua itu, muncul kasus pembantaian kecil dan pembakaran tempat ibadah yang membuat konflik menjadi berdarah dan membabi buta. Setiap kematian semakin menghapus empati dan semakin menebalkan garis pemisah antar komunitas. Pertengahan 1999 menjadi titik tanpa balik. Para elit lokal yang bertikai tidak lagi mampu mengendalikan massa pendukungnya. Konflik yang tadinya dianggap permainan politik, kini berubah menjadi api besar yang melahap Poso. Kekerasan mulai berulang dalam siklus serangan balas serangan. Masyarakat kini tidak lagi bicara tentang siapa yang menang pemilu lokal atau siapa yang berkuasa di kantor bupati. Mereka bicara tentang bertahan hidup. Menjelang akhir 1999, Poso telah berubah. Jalanan dipenuhi rumah terbakar. Warga yang dulu bertetangga kini hidup dalam blok-blok pemisahan agama. Kepercayaan telah runtuh dan kebencian telah menjadi bahasa yang diwariskan. Jalan menuju perang terbuka telah benar-benar dibuka. Memasuki tahun 2000, konflik di Poso berubah bentuk. Jika sebelumnya kekerasan muncul dalam bentuk tawuran massal yang meledak sesekali, kini Poso memasuki fase perang terbuka. Serangan mulai dilakukan dengan strategi militer sederhana, melibatkan serangan terencana, pengepungan desa, dan pembantaian massal. Titik balik paling kelam pada fase ini adalah tragedi Ketapang, Toyado, dan Moengko, nama-nama desa yang kini menjadi rekam jejak luka sejarah. Konflik memuncak pada April-Mei 2000, ketika dua kelompok bersenjata saling menyerang dengan pola yang semakin sistematis. Setiap serangan dibalas dengan serangan balasan. Setiap korban dibalas 5 nyawa. Dalam laporan International Crisis Group (ICG), fase ini disebut sebagai eskalasi terburuk konflik Poso. Serangan besar pertama terjadi pada 23 Mei 2000 di Kelurahan Mongko Baru. Ratusan rumah dibakar, puluhan warga tewas, dan ribuan melarikan diri ke hutan. Sejak itu, posisi aman tidak lagi ada. Bahkan hutan, ladang, dan bukit pun menjadi tempat operasi mengintai lawan. Senjata rakitan menyebar luas.
Poso kini penuh bom ikan, rakitan, panah, senapan rakitan, parang, tombak, dan molotov. Puncak kekejaman berikutnya meletus di Toyado dan Sepe pada 9 Juni 2000. Sekelompok besar massa bersenjata melakukan serangan ke desa, menewaskan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Beberapa laporan juga menyebutkan adanya pembantaian brutal di tepi Sungai Poso, tempat banyak korban ditemukan. Yang memperburuk situasi adalah ketidakmampuan aparat keamanan menghentikan kekerasan. Dalam banyak kasus, aparat datang terlambat atau bahkan diam ketika desa diserang. Di beberapa tempat, warga menuduh oknum aparat berpihak kepada salah satu kelompok. Ketidakpercayaan terhadap negara semakin dalam. Wajar bila kemudian banyak warga percaya bahwa konflik ini sengaja dibiarkan untuk keuntungan pihak tertentu. Pada pertengahan Juli 2000, kelompok-kelompok bersenjata mulai membentuk laskar lokal. Mereka membuat markas komando, jalur logistik, dan sistem komunikasi. Konflik Poso kini bukan lagi konflik massa biasa, ini sudah menjadi konflik separuh militer. Dari sinilah nantinya milisi eksternal merasa bisa ikut masuk dan mengambil peran. Rumah ibadah menjadi target simbolis. Masjid dan gereja dibakar bukan sekadar untuk merusak bangunan, tapi untuk menghancurkan martabat lawan dan memancing kemarahan. Ribuan warga terpaksa mengungsi besar-besaran. Pola masyarakat pun berubah. Pemukiman homogen agama mulai terbentuk paksa, karena warga kini hanya berani tinggal di wilayah yang dianggap satu pihak. Ketika konflik mencapai puncak eskalasi, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi hanya konflik horizontal. Ada yang mengarahkan, ada yang mengatur, ada yang diuntungkan. Dan sebentar lagi, mereka akan datang para milisi dari luar Poso, membawa panji agama dan senjata perang. Memasuki tahun 2001, situasi di Poso mulai menunjukkan kelelahan. Bertahun-tahun perang membuat masyarakat tak lagi mampu menanggung kehilangan. Desa-desa porak-poranda, rumah ibadah hancur, ekonomi lumpuh, dan ribuan orang hidup di pengungsian. Di tengah keputusasaan itu, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah politik besar untuk menghentikan pertumpahan darah. Presiden Megawati Soekarno Putri, melalui Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra dan Menteri Sosial Jusuf Kalla, memprakarsai perundingan damai yang mempertemukan tokoh-tokoh dari kedua komunitas yang bertikai. Perundingan itu digelar di Malino, Sulawesi Selatan, dan menghasilkan Deklarasi Malino I pada 20 Desember 2001. Kesepakatan damai itu berisi 10 butir utama, yang menegaskan penghentian kekerasan, pengembalian para pengungsi, pelucutan senjata, serta komitmen untuk menegakkan keadilan. Pemerintah juga berjanji membangun kembali infrastruktur yang rusak, dan memastikan kehadiran aparat keamanan secara seimbang di wilayah Poso. Penandatanganan kesepakatan Malino menjadi simbol kuat bahwa negara kembali hadir untuk mengakhiri perang saudara yang telah menelan ribuan korban jiwa. Namun, perdamaian tidak serta-merta membawa ketenangan. Di balik suasana damai yang mulai tumbuh, masih tersisa kelompok-kelompok bersenjata yang menolak menyerah. Sebagian di antaranya adalah sisa laskar dari masa perang, sementara sebagian lain merupakan jaringan baru yang berafiliasi dengan kelompok jihad internasional. Mereka beroperasi di pegunungan, melakukan serangan kecil, dan menebar teror yang menunda proses pemulihan sosial. Konflik Poso pun berubah bentuk. Dari perang komunal terbuka menjadi perlawanan bawah tanah. Pemerintah menanggapi situasi itu dengan operasi keamanan besar-besaran. Serangkaian operasi digelar untuk menumpas milisi bersenjata, hingga pada pertengahan 2010-an muncul kelompok Mujahidin Indonesia Timur, MIT, yang dipimpin oleh Santoso. Ia menjadi simbol perlawanan terakhir dari sisa konflik Poso. Setelah bertahun-tahun pengejaran, Santoso akhirnya tewas dalam baku tembak dengan aparat di Pegunungan Tambarana pada Juli 2016. Kematian Santoso menandai berakhirnya babak panjang kekerasan bersenjata di Poso. Kini, 2 dekade setelah konflik itu bermula, Poso berangsur pulih. Namun luka sosial dan psikologis tidak mudah disembuhkan. Ribuan keluarga masih hidup dalam bayang trauma, sementara sebagian lain masih berjuang memulihkan kehidupan ekonomi mereka.
Konflik Poso menjadi pengingat bahwa perang komunal tidak pernah lahir dari satu sebab tunggal. Ia tumbuh dari tumpukan ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, perebutan kekuasaan lokal, dan permainan politik yang gagal dikendalikan. Dari tragedi Poso, Indonesia belajar satu hal penting. Perdamaian tidak cukup hanya ditandatangani, tetapi harus terus dijaga dengan keadilan, pemerataan, dan ketulusan di antara sesama warganya. Perang Poso memang telah berakhir, tetapi sejarahnya tidak boleh dilupakan. Tragedi ini memberi pelajaran bahwa konflik tidak pernah lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari ketidakadilan, kebencian yang dibiarkan, dan rekayasa politik yang tidak bertanggung jawab. Perdamaian sejati hanya mungkin tercapai jika keadilan ditegakkan, luka disembuhkan, dan rekonsiliasi dijalankan dengan tulus. Poso menjadi peringatan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga. Karena ketika permusuhan dibiarkan menyala, tidak ada pemenang. Yang ada hanya kehancuran.